Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali ya di video pembelajaran tematik kelas 5 tema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, setelah kita kemarin melaksanakan PTS, kembali kalian semua akan mendapatkan pelajaran lanjutannya, yaitu pelajaran tematik kelas 5 tema 4 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Disiapkan ya anak-anak semuanya untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Baiklah anak-anak, untuk kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran kali ini adalah yang pertama, yaitu 3.6. kompetensi pengetahuannya 3.6, yaitu menggali isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian yang kedua yaitu 4.6. Keterampilannya 4.6 yaitu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah anak-anak, berikutnya setelah melakukan pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama yaitu dengan melihat video tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat video tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, materinya yaitu tentang pantun anak-anak ya. Kalian sudah mengenal pantun? Nah, kalau yang sudah mengenal bisa kalian lihat lagi untuk semakin memperdalam pengetahuan kamu tentang pantun. Bagi yang belum mengerti tentang pantun itu apa? Nah, silakan disimak tayangan berikut ini. Pantun. Kita mulai ya pelajaran kali ini yaitu pantun. Nah, apakah pantun itu? Mari kita ikuti tayangan berikut ini ya. Nah, pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 lari berirama silang ABAB, mempunyai irama yang indah dan memiliki makna yang penting. Pantun merupakan puisi lama Melayu Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti tuntun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun bersajak ABAB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Yang pertama yaitu sampiran, merupakan kata-kata dalam 2 baris pertama atau baris ke-1 dan kedua di setiap bait. Jadi baris pertama dan baris kedua disebut sampiran. Kemudian yang kedua yaitu isi, merupakan kata-kata dalam 2 baris terakhir dari 4 baris 1 bait ya. Pantun terdiri dari 3 menurut usia ya. Yang pertama yaitu pantun anak-anak. Pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita. Nah, contoh pantun anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hingga bidan sampai menoleh, hatiku sedang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu adalah contoh dari pantun anak-anak, di mana pantun tadi menggambarkan tentang perasaan anak-anak. Nah, yang mengungkapkan perasaan daripada anak-anak. Nah, itu ada yang kedua yaitu pantun orang muda. Yaitu pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan kasih sayang, iri, sedih dan lain sebagainya. Ini contohnya ya pantun orang muda.
Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, itu kan biasanya yang memakai pantun-pantun itu kan anak-anak muda. Yang ketiga yaitu pantun orang tua. Nah, pantun orang tua ini adalah pantun mengenai orang tua, mengenai adat budaya, mengenai agama, dan mengenai nasihat. Seperti yang biasa dilakukan oleh para orang tua, yaitu memberi nasihat, nasihatnya tentang sopan santun, tentang agama, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pantun orang tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, bisa kalian lihat ya, iramanya AB-AB. Yang dimaksud dengan AB-AB itu bukan harus A dan B ya, bukan. Nah, kemudian berdasarkan isinya pantun dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pantun jenaka, yaitu pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik. Itu ya, itu yang pertama berdasarkan isinya. Kemudian yang kedua yaitu pantun nasihat. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan isinya pantun dibedakan menjadi sebagai berikut ya. Yang tiga yaitu pantun teka-teki, pantun yang berisi tentang teka-teki. Kemudian yang keempat yaitu pantun kiasan, pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat yang biasa digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Nah, itu ya anak-anak beberapa pantun yang bisa kalian bisa kalian pahami. Tadi ya ada ciri-ciri dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi melihat secara singkat ya tapi padat, yaitu penayangan dari materi pantun, maka dapat kita simpulkan yang pertama, pantun adalah bentuk puisi lama terdiri dari 4 larik dan berirama AB-AB atau bersajak AB-AB. Kemudian yang kedua yaitu ciri pantun, bersajak AB-AB, satu bait terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang disebut bersajak AB-AB itu adalah belakangnya ya anak-anak, seperti tadi ya Batu Jajar. Ya, itu berarti R-nya tadi disebut A. Ya, bukan mesti paling akhir, kata paling akhir di setiap baris itu tidak mesti harus A dan B, tapi maksudnya adalah selang-seling setelah R, misalkan setelah R, N, R lagi, N lagi. Nah, itu yang disebut dengan AB-AB. Kemudian anak-anak yang kedua yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Itu adalah salah satu ciri dari pantun. Kemudian setiap barisnya yaitu 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bagian pantun terdiri dari 2 yaitu sampiran dan isi. Sampiran itu apa anak-anak? Biasanya sampiran adalah 2 kata yang tidak mempunyai makna. Biasanya tidak mempunyai makna. Nah, baru isinya itulah yang bermakna. 2 baris berikutnya itulah yang disebut isi. Jadi kalau pantun itu kan terdiri dari 4 baris. Nah, baris ke-1 dan 2 itu disebut sampiran. Biasanya tidak ada maknanya. Kemudian baris ke-3 dan 4 barulah itu maknanya atau isinya. Kemudian yang keempat, berdasarkan usia pantun dibagi menjadi 3 yaitu pantun anak-anak, pantun usia muda, dan pantun orang tua. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan isinya dibagi menjadi 4 pantun yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kali ini ya tentang pantun. Nah bagaimana tentunya kalian bisa membuat pantun ya. Nah nanti akan saya informasikan tugasnya nanti bagaimana. Mungkin kalian akan dapat tugas membuat
pantun. Nah, tapi nanti bagaimana, kapan tugasnya, dan bagaimana pembuatannya, pengirimannya, dan lain sebagainya, nanti bisa kalian ikuti, kalian tunggu informasi berikutnya. Nah, itu ya anak-anak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.